Malam. Selamat datang di live kita malam ini. Saya akan tunggu dulu teman-teman yang saat ini sedang kumpul. Malam ini kita akan membahas tentang 3 langkah menganalisa laporan keuangan, ya. Yang di Facebook aman ya? Suara agak sedikit gemak-gemak, nggak apa-apa ya. Cek. Nah, suara aman? Halo baby dear, Tantri, Laila, Laili, Lux Lombok, Anggriadi. Hey, welcome semuanya. Selamat datang. Wah, keren. Oke, teman-teman kita langsung mulai ya. Malam ini kita akan membahas tentang 3 langkah untuk membaca atau menganalisa laporan keuangan. Mengapa kita membahas langkah ini? Yang kita bahas adalah langkahnya dulu. Kita belum membahas tentang laporan keuangannya. Sampai sini paham nggak? Supaya teman-teman yang penting punya datanya dulu, ya. Menginterpretasinya nanti kita akan bahas di sesi-sesi lainnya. Karena ini aja udah satu topik besar, ya, satu topik yang agak serius. Nah, banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, Coach, ngapain sih bahas beginian di live? Mengapa membahas tentang topik yang pas baru nih hari ini saya selesai webinar dengan salah satu outsourcing company. Kemudian ada yang WA ke saya, Coach, lu ngapain sih tiap hari live? Lalu kemudian membahasnya topiknya berat. Bukan bahas yang happy-happy ya, bahas yang topiknya berat. Laporan keuangan lagi yang dibahas. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa walaupun topiknya ini berat, tapi menurut saya bermanfaat. Bukan berat atau ringannya, tapi bermanfaat atau tidaknya. Nah, memang saya menyadari yang melihat atau yang tertarik dengan topik-topik seperti ini tidak akan banyak, dan itu nggak masalah, ya. Jadi kita bahas ada ataupun tidak ada orang, oke? So, sebelum kita membahas teknik analisanya atau awal-awal langkah-langkah menganalisanya, saya harus menjelaskan dulu tanda-tanda Anda sedang bermasalah dengan keuangan, di mana kita harus menggunakan laporan untuk menganalisa. Kalau omset Anda meledak, ya, cash flow Anda meledak, omset Anda bagus, uang Anda banyak, banyak orang yang nggak mau menganalisa. Berapa banyak orang yang tahu mereka harus menganalisa tapi tidak menganalisa? Itu karena mereka merasa dirinya aman, ya. Kalau Anda aman-aman aja biasanya nggak akan merasa kebutuhan. Tetapi kalau Anda mengalami 5 hal ini, yang pertama adalah Anda mengalami kekurangan modal. Sering banget kurang modal. Teman-teman, kurang modal tidak selalu disebabkan karena Anda kurang modal, tetapi karena ada faktor yang Anda miliki di laporan keuangan yang semestinya bisa Anda perbaiki. Yang kedua adalah Anda seringkali memiliki piutang yang tidak tertagih. Jadi piutang tidak tertagih ini, masalahnya Anda sudah kasih barang, harapannya customer membayar, harapannya customer memberikan punya kesadaran, ya, lalu kemudian ternyata nggak dibayar, dan akhirnya ya rugilah, ya. Ini yang keberapa tadi ya? Satu, masalahnya kekurangan modal. Yang kedua, piutang tidak tertagih, ya. Yang kedua, piutang tidak tertagih. Yang ketiga, teman-teman, Anda punya biaya itu tidak terkendali. Makin gede omsetnya, semakin gede biayanya. Itu bahaya tuh.
Anda butuh banget tuh laporan, Anda butuh banget menganalisa laporan Anda. Jadi biayanya membengkak, lalu kemudian omsetnya naik, tapi biaya ini juga ikut membengkak. Nah, yang keempat adalah Anda bukan kekurangan modal, bukan piutangnya yang bermasalah, tetapi dead stock-nya itu numpuk. Dead stock-nya numpuk. Kok bisa dead stock numpuk? Dead stock tahu ya, stok mati Anda itu banyak banget. Kenapa kok bisa ada stok mati? Kenapa bisa terjadi stok mati? Stok mati bisa terjadi ya karena omsetnya turun, itu bisa. Tetapi bisa juga terjadi karena Anda tidak menganalisa laporan Anda. Nggak dianalisa laporannya. Ya. Dan yang terakhir adalah kita tidak bisa memprediksi kondisi bisnis Anda. Tadi pagi saya grup coaching dengan seorang dokter di Solo. Pak dokter ini bilang, jadi saya dengan Coach Getty, lalu kemudian salah satu indikator leader yang hebat adalah mampu memprediksi bisnis. Lalu kemudian dokter kritis kan, Coach, gimana cara kita bisa memprediksi dengan kondisi COVID-19 di mana semua serba tidak bisa diprediksi? Oke, saya katakan, saya tanya balik, gimana dokter bisa memprediksi ada orang yang sekarat atau tidak? Jawabannya apa? Ketika ada instrumennya, ketika ada alat untuk mendeteksi. Ya, ketika gimana cara kita bisa memprediksi ada gempa bumi atau tidak? Akan terjadi gempa bumi. Gimana kita bisa memprediksi ada badai atau akan terjadi tsunami atau tidak? Oh, dengan cara melihat data. Maka laporan keuangan atau laporan apapun yang Anda miliki harus ada dan dibaca. Banyak orang punya laporan tapi nggak dibaca. Banyak orang punya data tapi nggak diperhatikan. Jadi hari ini kita benar-benar fokus ke basic, hal-hal yang sangat-sangat mendasar dan hal yang mungkin buat Anda yang sudah sangat expert di bidang keuangan, mungkin ini bukan untuk Anda. Ini benar-benar super mendasar. Tetapi minimal Anda tahu ilmunya. Jadi langkahnya 3 ya. Langkahnya 3. Anda boleh ambil catatan. Langkah pertama adalah 1, 2, dan yang ketiga. Ya, ini langkahnya. Ini langkah 1, ini langkah 2, ini langkah 3. Jadi saya menggambarkan ini, ya, untuk memberikan teman-teman sebuah bayangan dan ilustrasi apa yang harus Anda persiapkan sebelum Anda mampu menganalisa. Jadi jangan sembarangan data dulu. Oke? Yang pertama adalah Anda harus punya list data. Oke, kalau Anda nggak punya laporan keuangan resmi, ada 3 laporan keuangan yang harus Anda miliki: laporan laba rugi, neraca, dan cash flow statement. Semuanya bisa dianalisa dengan metode ini, ya. Semua bisa dianalisa dengan metode ini. Nomor 1 adalah list data, list informasi. Apa sih yang ingin Anda analisa? Oh, coach, saya ingin menganalisa penjualan saya. Jadi di sini Anda buat list penjualan. Oke, Anda teriakan di situ. Anda pengen belajar apa lagi? Ingin pelajari apa lagi? Ayo. Malam. Ingin pelajari? Ingin tahu biaya. Oke. Ini dari yang dasar dulu ya. Oh, ada yang bilang saya pengen laba, pengen baca laba. Saya pengen tahu laba saya itu gimana, ya. Laba saya baik atau buruk? Laba saya oke nggak oke? Laba saya bermasalah atau tidak? Oh, saya mau tahu inventory. Saya mau tahu stok. Saya mau tahu apa lagi? Saya mau tahu piutang. Oke. Mau tahu apa lagi? Oh, saya mau tahu cash, uang tunai saya.
Oke? So, nggak masalah. Kita sudah punya datanya. Nah, sekarang kita lihat ke sampingnya. Oke? Yang ke samping ini apa? Ini namanya horizontal analysis. Horizontal analysis adalah alat untuk menganalisa pembanding. Jadi, step pertama list data, step kedua adalah Anda ingin bandingkan dengan apa? Pembanding, ya. Pembandingnya apa? Oh, saya pengen membandingkan dari tahun ke tahun. Saya mau bandingkan dari bulan ke bulan. Saya pengen bandingkan antara bulan ini dengan bulan sebelumnya. Saya mau membandingkan bulan ini, tahun ini dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi Januari 2020 dibandingkan dengan Januari 2021. Jadi Anda buat pembanding di samping. Tetapi yang ketiga, ini namanya vertical analysis. Vertical analysis itu apa? Semua dibandingkan dengan satu data. Ya, vertical analysis semua dibandingkan dengan satu data. Kita apa namanya? Kita fokuskan tujuan dari analisa. Tujuan dari analisa ada 3. Anda boleh catat ya. Tujuan dari menganalisa ada 3. Ada berapa? Yes, ada 3. Tujuan pertama ya, saya supaya gampang ingat 3P. Nah, 3P. 3P. Tujuan pertama adalah Anda ingin menganalisa performance. Ya. Performance. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin menganalisa progres. Ya. Yang kedua adalah saya harus bisa menganalisa progres. Yang ketiga, saya harus bisa menemukan problem. Kalau saya melihat data, 3 hal ini yang saya lihat. 3 data ini. Oke, penjualan kita performance-nya bagaimana? Biaya kita performance-nya bagaimana? Laba kita performance-nya bagaimana? Stok kita performance-nya bagaimana? Piutang kita performance-nya bagaimana? Cash flow kita performance-nya bagaimana? Lalu kemudian, halo Miftah, Anda lihat penjualan saya, progresnya bagaimana? Performance berarti dibandingkan dengan target, dibandingkan dengan tahun lalu, performance saya bagaimana? Progres dibandingkan dengan target. Ya, kalau performance dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Performance berarti hasil ya. Dari tahun lalu naik 10%, turun 5%, naik 30%, itu performance. Tetapi progres berapa jauh dari target. Kalau problem gimana? Kalau problem kita identifikasi mengapa atau apa yang paling bermasalah. Apa yang paling bermasalah di antara ini semua? Jadi Anda tahu 3 hal ini. Sejauh ini bermanfaat atau enggak? Make sense? Bermanfaat? Masuk akal enggak? Izin gabung? Yes. Halo? Sejauh ini bermanfaat? Enggak sanggup buka data, coach? Nyesek. Oke, enggak apa-apa. Hadir. Jaya, halo. So, sampai sini ada bermanfaat? Ya, saya mau make sure dulu Anda bisa mengikuti. Ya, waktu buka data, punya target, punya mental, Anda jadi jago gitu loh. Kalau Anda dikasih laporan, performance kita gimana nih? Progres kita gimana? Wah, ini problemnya yang mana problemnya? Nah, kalau Anda nggak tahu cara baca data, tanya 3 hal ini ke orang keuangan Anda, ke orang accounting Anda. Tanya, performance kita gimana? Performance apa Pak ya? Cari tahu, performance kita bagaimana? Wah, gitu ya, jadi keren banget. Oke, nah, sekarang
realnya pakai data. Kita bandingkan. Nah, kira-kira data apa yang saya mau kita buat simulasi? Kita buat simulasi ya. Kalau saya buat tabel seperti ini, oke. Data apa yang bisa kita bicara laporan keuangan, berarti angkanya rata-rata rupiah. Paling top, ya kalau mau kita pakai rupiah semua, ya. Kita pakai angkanya rupiah semua. So, let's say saya mau penjualan. Saya mau analisa penjualan, ya. Kemudian saya mau menganalisa apa lagi? Apa lagi? Penjualan dikurangi harga pokok, dapatnya gross profit, laba kotor. Gross, laba kotor ya. Dikurangi biaya, Anda akan dapat apa? Laba bersih. Ya, gitu ya. Dikurangi biaya. Nanti Anda bisa pecah nih, biaya marketing, biaya apa, oke? Lalu kemudian, apa yang pengen saya bandingkan? Oke, saran saya kita bisa membandingkan. Yang pertama ya, teknik pertama adalah performance. Kita bicara performance dulu ya. Performance berarti saya mau tahu dibandingkan dengan tahun lalu angka saya bagaimana. Berarti saya punya apa? Tahun 2019, terus 2020, terus 2021. Dengan adanya informasi ini, kita bisa membandingkan misalnya penjualan saya 2019 itu misalnya 130 miliar. Oh, 2020 110 miliar. 2021 adalah 90 miliar. Ceritanya gitu ya. Ini angkanya angka ngaco aja ya. Harga pokok saya, ini saya benar-benar angkanya angka ngarang ya. Harga pokok saya, harga pokok tuh ya, harga pokok tau nggak? Harga pokok adalah modal yang Anda gunakan untuk menjual. Jadi untuk menjual produk tertentu modalnya berapa? Ya, untuk jual produk tertentu modalnya berapa? Bang Tom, tolong buat rumus bisnis supaya bisnis kita kalau ada saingannya kita tetap utuh. Nggak usah khawatir ya. Kita mesti membedakan antara bisnis dengan rezeki. Kalau rezeki Anda nggak kemana, kalau rezeki Anda bagus nggak kemana-mana, saingan berapa banyak pun Anda akan tetap hidup. Jadi nggak usah khawatir ya. Tapi kalau strategi bisnis nanti kita bahas topik lain. Oke, angka-angkanya ingetin ya. Lalu harga pokoknya misalnya di 2019 harga pokok saya 100 miliar. 2020 harga pokok saya 91 miliar. Di 2020 harga pokok saya 73 miliar. Wah, gitu ya. Tolong dong dihitung, teman-teman. Hitung. Jadi gross saya 30 miliar. Yang ini berapa? 9. Berapa? 110 omset, 91 HPP. Ayo. Berapa ayo? Ngitung dong. Ini 7. 11. Berapa? Hitung. 19 kan? Ini berapa? Ini berapa? Hitung ayo, hitung-hitung yuk supaya nggak puyeng. 27, betul. Ya, 27 betul. Oke? Apa yang
bisa Anda pelajari dari sini? Dari angka ini aja. Apa yang bisa Anda pelajari? Ayo, apa yang bisa Anda pelajari dari angka-angka ini? Oh ya, saya turun terus. Itu kan ya, namanya kita membaca performance, tren. Performance saya turun terus. Benarkah turun terus? Kita belum tahu. Kenapa? Karena kita belum analisa. Oke, dikurangi biaya. Biaya saya dengan 30 juta, ya, dengan 30 juta, biaya saya 20 juta. Oke? Jadi laba saya 10. Dengan laba kotor 19 juta, biaya saya 18 juta. Jadi saya untung cuma 18 miliar. Saya untung 100 juta. Dengan cost 17, biaya saya 12. Jadi saya untung 500 juta. Menurut Anda mana yang lebih baik? Tahun berapa yang lebih baik? Ayo, tahun berapa yang lebih baik? 18. Tahun mana yang lebih baik? Yang ini, atau ini? (2019) 2021 nggak kelihatan? Ini kelihatan nggak? Depanan ya? Nah, teman-teman, jadi pada saat kita melihat informasi ini, melihat data ini, kita bisa membaca banyak informasi. Oke? Kita banyak informasi. Kita tahu ada apa? Kita tahu bahwa di tahun 2019 omset kita 130 miliar. Di tahun 2020 omset kita 110 miliar. Turun, jelas ya. Kenapa? Karena kita tahu pembandingnya adalah 1 tahun dan 1 tahun. 2021 berapa tahun? Sekarang berjalan, baru 8 bulan, betul nggak? Baru 8 bulan, bahkan 7 bulan, 8 bulan pun belum berakhir, tapi sudah 90 juta, 90 miliar. Bagus atau jelek? Kan gitu pertanyaannya. Bagus atau jelek? Gitu. Hah? 2021 hilang sekarang. Oh, sorry. Gini ya. Sorry. Saya mundurin dikit ya. Nah, 2021 baru 7 bulan sudah 90 juta, 90 miliar gitu. Nah, sekarang biaya kita, biayanya turun terus. Bagus. Laba kita gimana? Ya, laba kita jelaslah turun ya. Dengan Anda memiliki pembanding, Anda bisa melihat performance. Oke, performance atau tren. Nah, sekarang yang kedua. Gimana saya tahu progres bagus atau enggak tahun 2021? Gimana kita tahu? Untuk mengetahui progres harus ada target. Jadi Anda menetapkan target. Misalnya target saya, misalnya 2021 target saya, let's say sama dengan 2020, 110. Berarti pencapaiannya kita tahu berapa? Ya, sekitar 80 sekian persen, betul? 80 sekian persen. Tahun 2020 kemarin berapa targetnya? Tahun 2019 berapa targetnya? Nah, Anda pembanding. Gimana cara ngitungnya? Ngitungnya adalah aktual dibagi, misalnya ini jadi yang dihitung adalah kalau pencapaian saya jadi aktual dibagi target. Nanti kali 100%. Aktualnya 90,
targetnya 110 dikali 100%, ketemunya berapa? Tepatnya 81%. Tepatnya 81%. Jadi target saya 110, ingin tercapai 90 di bulan Juli, saya sudah 81% progres dari target. Ya, progresnya saya 81% dari target. Nah, sekarang begini. Kita fokus ke 3. Gimana cara kita menemukan di mana ada problem di analisa ini? Kita gunakan vertical analysis. Vertical analysis artinya apa? Semua data dibagi penjualan. Ya, HPP dibagi penjualan sama dengan berapa persen? Gross profit dibagi penjualan berapa persen? Biaya dibagi penjualan berapa persen? Ini dibagi penjualan berapa persen? Yuk kita hitung bareng-bareng. Kita hitung sama-sama ya. Di tahun 2019, 100 dibagi 130 dapatnya 76%. Saya taruh di mana ya? Di sini ya. 76%. 30 dibagi 100, 30%. 30 dibagi 130, sorry. 30 dibagi 130, 23%. 23%. Lalu 20 dibagi 130, 20 dibagi 130, 15%. Ini 15%. Ini 23%. Ya. 10 dibagi 130 dapatnya 7%. 7,6%. So, kita tahu secara vertikal ya, harga pokok saya adalah ini belum dihitung ya. Harga pokok saya dibandingkan penjualan 76%. HPP saya itu 76% dari penjualan. 76% dari penjualan. Sekarang kita hitung yang sebelahnya. 91 dibagi 110. Ya, ini HPP-nya 82%. Yang ini 19/110. 17%. Ya. Jadi profitnya 17%, gross profit. Labanya, biayanya berapa? Biayanya 16%. Kemudian labanya 1 dibagi 110, ini 0, ini nggak nyampe 1% ya. 0,9%. Oke. Tahun 2021 gimana? Sama, 73 dibagi 90. Angkanya berapa? 81%. 17 dibagi 90, ini 18%. 12 dibagi 90, 13%. 5 dibagi 90, 5,5%. 5,5%. Sekarang ketika Anda melihat ini, apa yang Anda bisa pelajari? Coba. Ketika Anda melihat informasi ini, apa yang Anda pelajari? Ya, kita baca satu-satu. Penjualan saya sama ya, semua dipakai sebagai patokan. Biaya
Harga pokok saya di tahun 2019 76%, 2020 82%, 2021 81%. Mana tahun di mana Anda bisa jual dengan harga yang lebih baik? Tahun yang mana yang paling bermasalah HPP-nya, harga pokoknya? Oh ya coach, tahun ini yang paling bermasalah. Kenapa? Karena angka biayanya. Jadi ingat ya, kalau biaya makin tinggi, persentasenya berarti makin buruk. Semakin tinggi biaya, persentase semakin buruk. Semakin rendah, semakin bagus. Ya. Jadi, bagus nggak performance-nya? Jelek dong. Kenapa jelek? Karena efeknya laba kita, ya, gross profit saya jadi turun dari 23% menjadi 17%. Tapi bagus nih, 2021 kita berhasil meningkatkan perbaikan. Masih ingat nggak? Kalau ke kanan kita melihat apa? Performance. Performance saya turun, ya, gross profit saya turun di tahun 2020, tapi performance saya di 2021 membaik. Kenapa? Dari 17% menjadi 18%. Ya, sampai sini masuk akal nggak nih? By the way, teman-teman. Masuk akal ya? Masuk akal ya? Ya, nah sekarang lihat biaya. Biaya saya di tahun 2019 itu 15% dari omset. Biaya saya di 2020 16% dari omset. Biaya saya di 2021 13% dari omset. Jadi secara manajemen, pengelolaan, yang mana yang paling bagus? Tahun berapa yang paling bagus? Yang mana yang paling bagus? Tahun berapa Anda berhasil menjaga biaya Anda? Tahun 2021. Betul. Tahun 2021 Anda berhasil menekan biaya dari 16% menjadi 13%. Maka dampaknya Anda perhatikan, tahun 2020 laba Anda 0,9%. Labanya 0,9%. Anda lihat ya, HPP-nya kan nggak berubah banyak, harga pokoknya nggak berubah banyak. Harga pokoknya cuma beda 1%, betul? Harga pokok hanya beda 1%. Kemudian laba bersih, laba kotor hanya beda 1%. Biaya hanya beda 3%, betul? 3%. Anda hitung berapa kenaikan labanya? Berapa kenaikan labanya? Berapa kenaikan labanya? Berapa kenaikan labanya? Ayo. Ayo, berapa kenaikan labanya? Dari 1 ke 5. Berapa kali? Hitungnya 5 dibagi 1. 5 dibagi 1. Ini 5 dibagi 1. Berapa persen? Ini 500%. 500%. Anda perhatikan nggak? Dengan Anda melihat analisa ini, waktu pertama kita melihat data ini biasa-biasa saja, tapi pada saat kita menganalisa, kita jadi mengerti apa yang sedang terjadi dengan bisnis kita. Kita jadi ngerti, oh, bukan 5%, Bapak, 500%. 500%. Anda cuma memperbaiki 1% di sini. Anda memperbaiki 1% di sini. Anda memperbaiki 1% di sini. Anda hanya menekan 3% di biaya Anda naikin profit 5 kali lipat. Dahsyat nggak? Oh, rumusnya 5 dibagi 1. 5 dibagi 1. Rumus ini, yang ini, rumus ini, semua dibagi penjualan. Ini dibagi penjualan. Ini dibagi penjualan.
ini dibagi penjualan. Ya, 100 bagi penjualan 76%. 30 dibagi penjualan 23%. 20 dibagi penjualan 15%, 10 dibagi penjualan 7,6%. Ya. Nah, itu dahsyatnya kalau Anda melakukan coaching atau melakukan angka 1 di laba 19 minus 18. 19 minus 18 dapat 1. Karena kan gross profitnya 19. Biayanya 18. Dapat 1. Biaya adalah biaya operasional. Biaya operasional, biaya fixed cost Anda, gaji. Saya kelompokkan dalam satu kategori namanya biaya. Dikategorikan semua satu dalam satu kelompok namanya biaya. Ya, masuk akal nggak teman-teman? Masuk akal ya? Jadi banyak di luar sana business owner yang punya laporan tapi nggak pernah dianalisa, atau ada laporan, ada data-data, dianalisa, tapi setelah itu tidak tahu mesti lakukan apa. Tidak tahu melakukan apa. Ya. Nah, teman-teman, siapa yang belajar sesuatu hari ini saya yes? Siapa yang belajar sesuatu? Sangat membantu. Terima kasih. TikTok nih saya baru mulai ini ya. Nanti saya mau tambah lagi ya, teman-teman. Nah, so sekarang tadi kan udah pertanyaan pertama sudah kita jawab ya. Performance saya bagaimana? Performance saya memang memburuk. Tapi performa manajemen saya, kemampuan saya dalam mengelola bisnis lebih baik di tahun 2020. Ya. Kemudian, teman-teman, progres kita gimana? Oh, kalau dibandingkan dengan target kita 81%. Oke. Karena pertanyaan ketiga adalah gimana? Problem apa? Sebetulnya problem saya di mana sih? Kalau saya mau perbaiki bisnis saya lebih baik lagi, kira-kira problem saya di mana sih? Apa problem terbesarnya? Coba Anda perhatikan. Apa problem yang paling deteksi? Di mana problem terbesar saya? Di 2020, problem terbesar saya ada di mana? Bisa. Kalau dianalisa per bulan bisa, teman-teman. Kalau dianalisa per bulan sangat bisa. Sangat bisa. Anda mau analisa per minggu pun bisa, tapi biasanya belum lengkap informasinya. Jadi analisa per bulan nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu, ya. Nah, teman-teman, kalau Anda melihat problem, Anda lihat yang rasionya paling besar, ya. Betul. Cost-nya mana? Kalau di tahun 2020, sumbangan problem terbesar ada pada harga pokok. Kira-kira kenapa harga pokok Anda jadi naik ya? Kenapa harga pokok Anda naik? Karena kebanyakan kasih diskon. Ya. Tapi berapa Anda punya harga pokok turun 1%, bisa mempengaruhi profit luar biasa. Turun 1% doang, bisa mempengaruhi profit luar biasa. Gitu ya. Kalau di tahun 2021 kira-kira problemnya ada di mana? Problem terbesarnya di mana menurut Anda? Kalau Anda mau oke, teman-teman, saya minta tolong dong dibantu di analisa. Oke, good. Kalau sudah dianalisa, tolong dibantu dong gimana cara naikin omsetnya ya. Atau gimana caranya supaya saya bisa memperbaiki bisnis saya. Oke. Di tahun 2021, kalau Anda tetap memfokuskan pada omset, boleh. Tetapi kalau omset nggak bisa dikejar, kalau omset tidak bisa dikejar, apa yang bisa Anda lakukan? Perbaiki laba. Supaya apa? Minimal sama dengan
tahun 2019. Jadi gimana caranya? Ayo, gimana caranya supaya laba Anda bisa sama dengan tahun 2019? Nah, dengan mengerti analisa ini, kita jadi mulai mikir, oh iya ya, gimana ya caranya ya? Gimana caranya kira-kira? Gimana caranya? Ayo. Saya kasih apa namanya? Kita pindahkan angkanya sini ya. Kita pindahkan angkanya di sini. Jadi buat Anda yang baru ngikut, di sini ada penjualan. Ini fokus dengan penjualan dikurangi harga pokok, dapatnya gross profit, dikurangi biaya tetap ya, sama dengan laba. Nah, status kita sekarang penjualan saya 90, harga pokok saya mana tadi? Harga pokok saya 73, gross profit saya 17, biaya saya 12, laba saya 5. Oke? Lalu ini 100%. Betul ya? Ini 82%. Ini 18%. Ini 13%. Yang ini 5%. Nah, sekarang tugas Anda adalah mendongkrak labanya. Oke? Jadi untuk mendongkrak laba, kita bisa meningkatkan penjualan. Bisa nggak? Sekarang bulan Juli. Di akhir tahun kita masih punya waktu 5-6 bulan ke depan ya untuk bisa menutup akhir tahun. Ya, kita bicara untuk menutup akhir tahun. Tapi targetnya adalah saya harus bisa meningkatkan laba saya. Itu targetnya. So, kalau misalnya rata-rata 90 juta kita bagi 90 juta kalau dibagi 7 berarti rata-rata setiap bulan 12 miliar. Betul nggak ya? Kalau saya kali 12 berarti akhir tahun kemungkinan besar omset kita berapa? 154 miliar. Oke, asumsinya ya, trackingnya kita track sampai 154 miliar. Oke, 154 miliar tahun ini. Pertanyaannya, lebih bagus atau lebih buruk dari tahun sebelumnya? Nanti Anda hitung sendiri, ya. Tapi kemudian yang saya mau tingkatkan adalah ini. Jadi dari sekarang sampai akhir bulan, akhir tahun, Anda harus mempertahankan apa? Biaya, betul. Anda harus bisa mempertahankan biaya. Nah, kira-kira harga pokok Anda masih bisa turun nggak? Kira-kira. Harga pokok Anda masih bisa turun nggak? Bisa, Coach. Gimana caranya menekan harga pokok? Saya menghilangkan efisiensi, saya menekan efisiensi, menciptakan efisiensi, menghilangkan pemborosan, melakukan transformasi, melakukan training karyawan, kemudian negosiasi dengan supplier, minta cashback dari supplier, wah masih bisa. Kira-kira bisa turun berapa persen? 2% masih bisa nggak? Dari 80 ke 82 ke 80. Masih, karena tahun lalu aja 76%. Betul nggak? Target saya 80%. Targetnya 80%. Target. Oke? Biaya saya masih bisa turun nggak? Dari 13% bisa turun nggak? Karena hanya dua komponen yang mau kita push saat ini. Masih memungkinkan nggak?
bisa deh, tapi kayaknya nggak bisa banyak-banyak nih. Paling cuma 12%. Jadi dari 13% turun ke 12%. Nah, ceritanya ini menghayal aja ya, menghayal. Nah, sekarang kita hitung. Karena ini adalah budget. Ini namanya budget. Oke. So budget saya HPP 80%. Berarti 54 kali 80% berapa? Berapa? 154 dikali 80%. Berapa? Sorry. Jadi 154 dikali 80%. Di 123. Ini angkanya 123. Ya. Ini angkanya 31 minus 12% kali 154 berapa? 154 dikali 12%. Ini 18. Oke. Nah, 154 minus 123 dapat 31. 31 minus 18 berapa? 31 dikurangi 18 dapat berapa? Berapa? Hitung. 13. 13 miliar ini jauh lebih baik dibandingkan 2019. Betul nggak? Nah, teman-teman, coba Anda perhatikan baik-baik. Apa yang barusan kita lakukan? Apa yang barusan kita lakukan? Bagus nggak? Bagus nggak? Kira-kira masuk akal atau enggak? Kita target, kita punya budget, karena kita menganalisa, kita punya budget. Lalu budget ini kita tekankan, pokoknya harga pokok saya, harga jual saya nggak boleh kurang dari 80%. Ya, nggak boleh kurang dari harga pokok saya nggak boleh kurang dari 80%. Jadi saya harus jual dengan harga yang masuk akal lah, ya. Lalu kemudian saya punya biaya, kalau bisa tekan dulu nih, tahan dulu. Gimana caranya supaya nggak bergerak banyak? Ya, supaya nggak berubah banyak nih. Anda perhatikan, yang awalnya kita pikir buruk, tapi karena kita lakukan analisa, lalu kita melakukan perubahan, transformasi, Anda akan memiliki bisnis yang bertumbuh. Jadi banyak bisnis di tahun 2021, walaupun orang bilang, wah coach, kita bisnisnya bermasalah. Lalu kemudian kita melakukan, ada banyak yang ikut, pokoknya ini. Kalau ada bisnis briefing, Anda ikut. Kalau Anda ada bisnis restart, Anda ikut. Workshop kita setiap 2 minggu sekali, Anda ikut. Kenapa? Karena pasti ada, bukan hanya ilmu sih, pasti ada strategi-strategi yang sedikit-sedikit bisa membawa bisnis Anda naik. Ya, Anda menjalankan ini sedikit saja, Anda bisa transformasi pikiran Anda ke dalam bisnis Anda, rubah 1%, rubah 2%, naiknya itu enggak main-main, teman-teman. Dari 5 dalam 3 bulan kita bisa naik berapa persen? 13 per 5. 13 dibagi 5 berapa? Berapa persen? Kita sudah naik 260%, teman-teman. Bukan dalam 3 bulan sih. Ya, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan 260% dari angka ini. Masuk akal? Masuk akal? Bermanfaat, teman-teman? Jadi, kalau ada orang bilang, wah omset saya begini, di TCI kita punya sales turun, tapi profit kita naik. Profit naiknya luar biasa, gitu. Kenapa? Karena pakai strategi, teman-teman. Kok bisa ada strategi? Karena baca
laporan. Angka 154 dari mana? 90 ini kan 7 bulan. Nah, bagi 7. 90 dibagi 7 dikali 12. Jadi akhir tahun kira-kira omset kita berapa? Akhir tahun kira-kira omset kita berapa? Pak, yes. Thank you. Makasih banyak teman-teman. Baru gabung, iya. Nanti ngulang lagi ya, teman-teman. Kita tadi membahas buat yang baru datang saya ngulang sedikit ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai bagaimana cara menganalisa sebuah laporan keuangan. Ya. Langkahnya 1 2 3. Yang satu adalah punya list data, yang kedua adalah punya data pembanding, yang ketiga mendesain vertical analysis, analisa vertikal, ya. Kemudian kita pada saat membaca kita harus punya tujuan, ya. Ada 3 tujuan membaca laporan keuangan. Tujuan pertama adalah membaca performance, tujuan kedua membahas progres, tujuan yang ketiga mencari problem. Lalu kemudian kita pakai angka. Angkanya penjualan dikurangi harga pokok, dikurangi biaya, dikurangi laba, dapatnya seperti ini. Jadi ini angka asal ya teman-teman ya, angka asal. Omset tahun 2019 130 miliar. Ini miliar nih. 2020 110, 2021 90. Pertanyaannya adalah dari performance ini mana yang paling bagus? Oh, paling disebutnya 2019 ya. Karena 2021 masih 7 bulan. Lalu kemudian harga pokoknya di data. Gross profitnya gimana sih ngitungnya? Gross profit adalah penjualan minus harga pokok. Dapatnya ini salah nih. Ini salah. Iya benar 30. Nah, lalu kemudian dianalisa keluarlah angka-angka ini. Nah, dari angka ini kita bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan transformasi. Gimana cara melakukan transformasi? Dengan cara melakukan vertical analysis. Vertical analysis itu apa? Kita analisa angka ini dibagi penjualan. Ya, angka ini dibagi penjualan. Angka ini dibagi penjualan. Angka ini dibagi penjualan. Angka ini dibagi penjualan. Jadi keluarlah angka-angka analisa kita. Dari angka-angka analisa itu kita bisa menentukan strategi. Ya, strateginya apa? Strateginya adalah membaca komponen penggerak. Jadi di sini ada beberapa komponen penggerak gitu. Komponen penggeraknya apa saja? Nah, komponen penggeraknya ternyata ada 2. Yang pertama adalah harga pokok, yang kedua adalah biaya tetap, gitu. Nah, nanti kalau kita bicara laporan yang lebih rumit lagi, misalnya contohnya laporan inventories, laporan inventory, laporan cash flow, laporan apa, ini nanti ceritanya berbeda, tetapi caranya sama. Ceritanya berbeda, caranya sama. Cuma bedanya kalau inventory yang dibahas bukan rupiah, tapi hari. Berapa hari inventory? Piutang juga sama, berapa hari piutang kita. Kalau cash flow ada 2, hari dan rupiah. Begitu. Oke? Oke, good. Nah, teman-teman, thank you so much sudah sharing. Besok adalah bisnis restart buat yang belum daftar untuk besok. Kalau Anda masih mau daftar, masih ada 2 slot untuk early bird. Jadi masih ada 2 slot untuk early bird. Besok kita membahas tentang leadership, teman-teman. Nah, besok kita akan membahas tentang bisnis restart 2 hari, Rabu Kamis. Jam 9 sampai jam 12, hari Kamis juga jam 9 sampai jam 12, tanggal 25-26. Benar nggak sih? Benar ya?
2526 bahas tentang leadership transformation. Buat Anda yang mau register, daftarnya ke 0811 595979. Buat Anda yang ingin belajar bagaimana cara menjadi leader yang efektif, bagaimana cara membuat karyawan yang tadinya bermasalah jadi lebih produktif, karyawan seperti apa, diperlakukan seperti apa, besok kita akan bahas selama 2 hari. Hari pertama fokus ke diri Anda. Kita akan membahas tentang hukum-hukum kepemimpinan. Kita akan membahas tentang self mastery. Kita akan bahas tentang ABC leadership, the ABC of leadership. Jadi Anda bisa menilai gaya kepemimpinan Anda seperti apa. Hari kedua kita membahas banyak sekali tentang manusia. Kita akan bahas tentang baca wajah. Di hari kedua kita ngomongin soal baca wajah. Ini kalau saya komunikasi dengan orang yang wajahnya lebar dengan wajahnya sempit, bedanya apa ya? Kalau saya ngobrol dengan orang yang matanya turun dengan yang matanya naik, bedanya apa? Besok kita bahas. Lusa kita bahas. Jadi buat yang mau daftar seperti ini, masih ada 2 atau 3 slot saja buat yang mendapatkan early bird. Early bird-nya 750.000. Buat yang udah lebih dari early bird 2,5 juta. Jadi silakan register ke 0811 595979. Ambil handphone Anda, buka, catat dulu nih, harus disimpan nomornya karena nomor ini akan saya pakai terus buat Anda yang ingin belajar business briefing, atau Anda mau ikut webinar gratis kita, atau Anda mau gabung dengan TCI Business Community. Ini nomor ini ada nomor keramatnya ya. 0811 595979. Oke. So kita sudah di akhir jam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah hadir hari ini. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil di tahun 2021 ini. Selama Anda punya ilmunya, Anda punya strateginya, segala sesuatu yang kita pikir mustahil bisa menjadi kenyataan. So, jangan lupa share apa yang Anda sudah dapat hari ini. Boleh dibuat story, masuk Instagram, dan have a good rest. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Business briefing gratisan. Kalau business briefing gratis, bukan. Kalau webinar gratis, kalau besok berbayar. Besok ini spesial khusus untuk business owner yang ingin meningkatkan leadership. Ya. Danke. Oke, hard luck bedang. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi, makasih banyak. Thank you, Instagram, you are the best. Keren. Oke, bye-bye. Thank you, Ebegos. Bye. Ya, makasih banyak. TikTok, thank you. Makasih, GBU. Makasih ya, makasih. Makasih banyak, Ibu. Makasih. Bahas di mana? Besok di online. Besok online ya. Di Twitter yang belum follow saya, silahkan follow. Thank you. Bye-bye. Yes, thank you guys buat yang di YouTube dan di Facebook. Salam pencerahan.